Kali ini saya mau bicara tentang Inggris, negara yang belum lama ini mendapatkan Perdana Menteri baru. Namanya Rishi Sunak, muda, kaya, ganteng, dan pintar. Namun yang paling banyak mendapat sorotan media adalah latar belakangnya. Dia Perdana Menteri Inggris pertama yang bukan berasal dari kulit putih. Sunak adalah keturunan India dan beragama Hindu. Di tengah isu rasisme dan politik identitas yang melanda dunia, Inggris memberikan pelajaran berharga buat kita semua. Bagaimana seorang anak imigran bisa menjadi Perdana Menteri? Bagaimana reaksi warga Inggris terhadapnya? Seberapa penting agama dan etnis memainkan peran di negara itu? Yuk kita bahas. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering a new Protests phase. have turned violent in dozens of Pada tanggal 25 Oktober lalu, Rishi Sunak ditunjuk sebagai Perdana Menteri Inggris, menggantikan Elizabeth Truss yang hanya mampu bertahan 1,5 bulan. Sehari sebelumnya, secara aklamasi, Sunak dipilih sebagai Ketua Partai Konservatif, partai politik yang berkuasa di Parlemen Inggris. Inggris menganut sistem parlementer. Perdana Menteri tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, tapi oleh pengurus partai yang sebagiannya adalah wakil rakyat. Sunak sendiri juga seorang wakil rakyat dari daerah pemilihan Richmond di Yorkshire Utara. Rishi Sunak naik ke puncak politik Inggris di tengah krisis ekonomi yang melanda negeri itu akibat kebijakan Brexit dan perang di Ukraina. 2 bulan lalu, dia hampir menjadi Perdana Menteri sebelum dikalahkan oleh Liz Truss, kolega separtainya itu. Agaknya takdir Sunak tak bisa dilawan. Sejak namanya masuk ke bursa pencalonan Perdana Menteri, Sunak sudah menarik perhatian media. Bukan hanya karena berusia muda, pintar dan kaya, tapi juga karena dia keturunan India dan beragama Hindu. Di Inggris, agama dan asal-usul orang sebenarnya tak dianggap penting. Tidak seperti kita di Indonesia yang hebohnya setengah mati. Orang Inggris tak peduli apa agama atau latar belakang seseorang. Selama dia mampu memimpin, mereka akan menerimanya sepenuh hati. Sunak dianggap mampu menjadi pemimpin Inggris karena dia memiliki semua persyaratan yang dibutuhkan. Selain muda dan pintar, Sunak juga punya pengalaman yang cukup di pemerintahan. Sebelumnya, dia pernah menjadi Menteri Keuangan Inggris pada era Boris Johnson. Saya kesulitan mencari komen atau reaksi warga Inggris tentang agama Sunak. Yang banyak saya temukan malah komen dan pencarian dari orang Indonesia. Di Inggris, agama tampaknya memang benar-benar dianggap tidak penting. Kalau dipikir-pikir ya benar juga sih, apa relevansinya agama bagi seorang presiden atau perdana menteri? Cuma orang yang mabuk agama saja yang masih sibuk soal yang beginian. Presiden atau perdana menteri kan bukan ingin mengurusi pahala atau dosa, tapi mau memastikan apakah keamanan dan ekonomi negara bisa berjalan. Agama sama sekali nggak penting untuk dilibatkan. Karena itu, sia-sia kalau kita mencari reaksi orang Inggris terhadap agama Rishi Sunak. Nggak bakal ketemu. Paling-paling yang kita temukan hasil survei tentang pandangan orang Inggris seputar rasisme atau keyakinan agama secara umum. Survei YouGov misalnya tentang religiositas warga Inggris barangkali bisa membantu kita memahami mengapa orang Inggris menganggap agama tidak relevan. Bagi yang belum tahu, YouGov adalah lembaga survei ternama di Inggris yang punya kantor di banyak negara. Menurut survei yang dirilis 2 tahun lalu itu, hanya 27% orang Inggris yang percaya pada Tuhan. 16% percaya pada kekuatan spiritual, sisanya tak percaya pada Tuhan alias ateis. Meski sebagian besar orang Inggris menganggap Kristen sebagai agama resmi kerajaan, mereka tidak menganggap ajaran Kristen
sebagai sesuatu yang penting untuk diikuti, apalagi dalam urusan politik. Politik adalah urusan duniawi dan tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Sunak bukanlah orang non-Kristen pertama yang menjadi pejabat tinggi di Inggris. 6 tahun lalu, Sadiq Khan yang kebetulan juga keturunan India berhasil menjadi wali kota muslim pertama di negeri itu. Khan dianggap sukses oleh warga London sehingga dia dipilih untuk kedua kalinya pada pilkada tahun lalu. Inggris memang luar biasa, Perdana Menterinya orang Hindu dan pemimpin ibu kotanya orang Islam. Keduanya keturunan India. Mustahil rasanya membayangkan hal semacam ini terjadi di Indonesia. Jangankan jadi presiden, mau jadi gubernur saja, jika agamanya beda, pasti repot banget. Kita memang beda dari Inggris. Agama dianggap penting meski pengaruhnya negatif atau tidak ada sama sekali. Berapa banyak kita saksikan bupati dan wali kota yang ketika kampanye menggunakan agama, tapi beberapa bulan kemudian ditangkap KPK. Berapa banyak anggota DPR dan DPRD yang tampil religius tapi kemudian punya masalah serius. Tapi itulah realitas masyarakat kita. Agama selalu dianggap penting dan karena itulah lembaga-lembaga survei di Indonesia masih terus memonitornya. Survei terbaru SMRC misalnya mengungkapkan lebih dari separuh atau sekitar 57% responden Muslim tak setuju presiden non-Muslim. Hanya 38% orang yang setuju Indonesia dipimpin oleh non-Muslim. Sentimen agama di Indonesia lebih kuat ketimbang sentimen etnis. Survei SMRC juga mengungkapkan hanya 34% responden yang tak setuju jika seorang kandidat dari etnis minoritas menjadi presiden. Sebagian besar responden atau sekitar 63% menjawab setuju. Terlebih jika kandidat tersebut beragama Islam, hampir tidak ada resistensi dari pemilih Muslim. Mungkin karena alasan ini, tak ada orang yang mempermasalahkan asal-usul Anies Baswedan misalnya. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, keislaman Anies sudah cukup menutupi latar belakang etnisnya. Saya duga hal yang sama akan terjadi pada kandidat-kandidat dari etnis lain. Misalnya, jika ada seorang keturunan Tionghoa Muslim dan berpengaruh, sangat mungkin dia akan mendapat dukungan besar. Apalagi jika sang kandidat tampil dengan simbol-simbol keislaman. Asal-usul etnisnya pasti langsung ketutupan. Pertanyaannya, mengapa terjadi polarisasi yang begitu keras pada 2 pilpres terakhir? Bukankah kedua kandidat dalam pilpres itu sama-sama Muslim, sama-sama berasal dari Jawa, dan sama-sama tidak terlalu religius? Menurut saya, kegaduhan dalam 2 pilpres itu memang bukan tentang agama atau etnis capres, tapi tentang siapa yang paling dekat dengan aspirasi Islam. Pada 2 pilpres itu, Prabowo Subianto dianggap sebagai figur yang mewakili Islam, meski kehidupan keluarganya sama sekali jauh dari imajinasi yang dibayangkan para pemilihnya tentang tokoh Islam. Prabowo lahir dari keluarga bangsawan yang tak punya catatan sama sekali tentang kepedulian pada Islam. Ibunya seorang Kristen, adiknya juga seorang Kristen, dan dia hidup dalam lingkungan priai sekuler. Meskipun begitu, para pemilihnya menganggapnya sebagai tokoh Islam. Dirinya dipoles sedemikian rupa agar bisa mewakili image Islam. Sementara Jokowi yang datang dari keluarga abangan dipotret sebagai tokoh anti-Islam. Tidak penting bahwa keluarganya lebih Islami dari Prabowo. Dalam politik, yang terpenting adalah pencitraan dan bagaimana suatu cerita dikarang. Gerindra, partai yang didirikan oleh Prabowo, juga bukan partai Islam dan tidak dimaksudkan sebagai pembawa agenda kaum Islamis. Kalau begitu, siapa sesungguhnya yang menyebabkan pemilih Indonesia begitu terpolarisasi?
Menurut saya, baik pendukung Prabowo maupun pendukung Jokowi sama-sama memiliki andil dalam mempertajam polarisasi dan menguatkan politik identitas di Indonesia. Pada satu sisi, pendukung Prabowo merasa penting memainkan kartu Islam. Pada sisi lain, pendukung Jokowi juga menganggap penting penegasan demarkasi identitas itu. Partai Keadilan Sejahtera yang berada di kubu Prabowo memainkan peran besar dalam mempertajam polarisasi. Sejak pertama berdiri, PKS memang dikenal sebagai partai pengusung agenda Islamis. Di lain pihak, para pendukung Jokowi juga mempertajam polarisasi dengan menyudutkan lawannya di luar batas kewajaran. Padahal mereka tahu bahwa Prabowo adalah seorang nasionalis, seorang sekuler yang tidak doyan negara Islam. Mereka juga tahu bahwa Anies Baswedan pada dasarnya adalah seorang moderat yang pernah menjadi pendukung Jokowi pada Pilpres 2014 lalu. Kesalahan utama Anies adalah dia mengikuti jejak Prabowo menggunakan isu agama dalam Pilkada DKI tahun 2017. Menurut saya, polarisasi terjadi karena ada dua kelompok yang berimajinasi secara ekstrim, yang kedua-duanya tidak nyata. Yang satu membayangkan Indonesia bakal runtuh jika tak dipimpin oleh tokoh Islam. Sementara satunya lagi membayangkan Indonesia akan bangkrut jika tak dipimpin oleh tokoh pluralis. Agaknya kita harus belajar dari Inggris, membuang jauh-jauh agama dari politik. Dua pilpres cukup menjadi bukti bahwa agama bukanlah faktor pemersatu, tapi justru menjadi sebab pemecah belah. Terlalu banyak energi terbuang sia-sia untuk hal yang tak berguna. Kata orang bijak, bahkan keledai tak ingin jatuh ke lubang yang sama dua kali. It's not China's maritime. Another source of tension between Germany the US and and India China will be is sending the warships. The war in Ukraine is entering The a new protests phase. have turned violent in dozens of countries.